Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang transaksi perbankan sederhana. Nah, di pertemuan kita ini, kita akan membahas pengertian transaksi perbankan sederhana, jenis-jenisnya, dan juga risikonya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu satu menganalisis transaksi perbankan sederhana melalui penayangan video dengan pemahaman yang baik. Yang kedua, menjabarkan jenis-jenis transaksi perbankan sederhana melalui penayangan slide presentasi dengan penguasaan yang memadai. Yang ketiga, mengidentifikasi resiko dalam transaksi perbankan sederhana melalui penayangan video dengan pemahaman yang baik. Yang keempat, menguraikan catatan transaksi perbankan sederhana melalui penayangan PPT dengan kreatif. Dan yang kelima, menelaah permasalahan transaksi perbankan sederhana melalui penayangan video yang tepat dan kreatif. Jadi, setelah belajar ini, kita nggak cuma tahu cara setor tunai dan tarik uang, tapi juga bisa memahami transaksi dengan lebih baik dan lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, apa yang kalian pikirkan tentang gambar di samping? Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah mesin ATM benar-benar memudahkan proses penarikan uang? Dari pertanyaan ini, kita bisa mulai berpikir tentang bagaimana teknologi perbankan telah berkembang untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Tapi, di balik kemudahannya, tentu ada risiko yang perlu kita waspadai. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian transaksi perbankan sederhana. Jadi, transaksi perbankan sederhana ini adalah segala bentuk aktivitas keuangan yang dilakukan di bank atau menggunakan layanan perbankan seperti setor tunai, tarik tunai, dan transfer antar rekening. Intinya, transaksi ini dibuat untuk memudahkan kita dalam mengelola keuangan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke jenis-jenis transaksi perbankan sederhana. 1. Berdasarkan resikonya. Transaksi beresiko ini transaksi yang memiliki kemungkinan terjadi penipuan atau kerugian. Misalnya, seperti pencurian data. Pencurian data ini terjadi saat informasi rekening atau PIN dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, penipuan phishing. Penipuan phishing ini modus penipuan di mana seseorang berpura-pura menjadi pihak bank dan untuk mencari informasi pribadi. Yang ketiga, kehilangan kartu ATM. Kartu yang hilang bisa disalahgunakan oleh orang lain jika kartu ATM-nya tidak segera diblokir. Yang kedua, ada transaksi aman. Transaksi aman yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara yang sudah terjamin keamanannya, seperti 1. Setor tunai. Memasukkan uang langsung ke rekening melalui teller atau mesin setor tunai. Yang kedua, penarikan tunai. Mengambil uang dari ATM atau teller bank. Yang ketiga, transfer antar rekening. Memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain, baik di bank yang sama ataupun berbeda. Kita lanjut, yaitu berdasarkan pemiliknya. 1. Transaksi individu. Transaksi yang dilakukan oleh perorangan untuk keperluan pribadi, seperti mengambil uang di ATM untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, transaksi bisnis. Transaksi bisnis ini dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha untuk keperluan operasionalnya seperti pembayaran supplier atau vendor untuk pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi atas 3, yaitu 1. Transaksi kas. Transaksi ini melibatkan uang tunai, misalnya menyetor uang langsung ke teller bank dan mengambil uang dari ATM dalam bentuk tunai. Yang kedua, transaksi non-kas. Transaksi yang tidak menggunakan uang tunai, melainkan melalui sistem digital atau kartu. Yang ketiga, transaksi non-tunai. Transaksi yang tidak melibatkan uang fisik, tetapi tetap dalam bentuk digital. Dan yang terakhir, berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya dibagi menjadi 2. 1. Transaksi bernilai rendah.
Transaksi dengan jumlah uang kecil yang sering dilakukan sehari-hari seperti contohnya pembelian pulsa 50.000 melalui mobil banking. Yang kedua, transaksi bernilai tinggi. Transaksi dengan jumlah yang sangat besar yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau bisnis, seperti pembelian tanah atau properti yang dilakukan melalui transfer antar rekening bank. Jadi, dari semua jenis transaksi ini, kita harus paham mana yang aman dan mana yang berisiko, supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi perbankan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tujuan penyelenggaraan transaksi perbankan sederhana. Kenapa sih transaksi perbankan itu penting? Apa manfaatnya buat kita? 1. Mempermudah pengelolaan keuangan. Kalau kita dulu mau menyimpan uang, kita harus bawa uang tunai ke bank dan antri. Sekarang tinggal pakai mobile banking, semuanya bisa dicek dan diatur lewat handphone. Yang kedua, menjamin keamanan transaksi. Kalau kita simpan uang di rumah bisa hilang atau dicuri. Tapi kalau di bank udah lebih aman loh, dan sistem keamanannya ada juga seperti PIN dan enskripsi data supaya transaksi nggak bisa dibobol oleh orang lain. Yang ketiga, memfasilitasi akses mudah. Seperti mau transfer atau bayar tagihan, sekarang kita bisa loh menggunakan kapan saja tanpa harus datang ke bank. Semua transaksi otomatis tercatat. Jadi, kita bisa melihat riwayat pemasukan dan pengeluaran kita kapan saja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, mendukung fungsi ekonomi. Bank ini bukan cuma tempat menyimpan uang loh, tapi juga berperan dalam perekonomian. Seperti semakin banyak orang yang menggunakan layanan perbankan, semakin tinggi juga literasi keuangan masyarakat. Yang keenam itu ada mempermudah proses administratif. Dulu kalau mau kirim uang harus pakai wesel dan nunggu berhari-hari. Sekarang cukup transfer dalam hitungan detik. Yang terakhir, ketujuh, menyediakan akses layanan keuangan yang lebih luas. Nah, sekarang layanan perbankan bukan cuma di bank. Kita bisa akses lewat aplikasi, ATM, atau bahkan e-wallet. Dan dengan adanya inovasi seperti QRIS dan dompet digital, pembayaran jadi lebih praktis tanpa perlu uang tunai lagi kan. Nah, kita akan memasuki materi yang terakhir. Yang keenam, peralatan untuk transaksi perbankan sederhana. Sekarang kita akan membahas alat-alat apa aja sih yang sering digunakan buat transaksi perbankan. Kalian pasti sering lihat atau pakai beberapa di antaranya. Contohnya, 1. Kartu ATM atau kartu debit. Ini adalah alat yang paling umum buat bertransaksi. Yang kedua, kartu kredit. Sama kayak kartu debit, tapi ini sistemnya utang dulu. Bayarnya belakangan sesuai limit yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, mesin ATM atau automated teller machine. Mesin yang sering digunakan untuk tarik tunai, setor tunai, dan cek saldo. Yang keempat, terminal EDC, Electronic Data Capture. Mesin yang sering kita lihat di kasir supermarket atau restoran. Dipakai buat gesek kartu debit atau kredit saat pembayaran. Yang kelima, perangkat pembayaran mobil atau payment gateway. Contohnya adalah aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, atau ShopeePay. Yang keenam, ada komputer dan sistem perbankan online. Ini digunakan untuk internet banking, terutama buat transaksi dalam jumlah yang besar atau keperluan bisnis. Yang ketujuh, perangkat mobil atau smartphone dan tablet. Sekarang hampir semua transaksi bisa dilakukan lewat handphone dengan mobile banking. Yang kedelapan, ada kamera pengawas atau yang disebut dengan CCTV. Ini dipasang di ATM atau bank untuk memastikan keamanan transaksi dan mencegah tindakan kejahatan. Yang kesembilan, sistem keamanan dan enskripsi data. Ini adalah sistem yang melindungi transaksi digital kita dari pencurian data atau peretesan. Setelah kita mempelajari seluruh materi tentang transaksi perbankan sederhana, kita bisa mengambil kesimpulan penting. Kesimpulannya yaitu kegiatan dasar seperti setor tunai, penarikan tunai, dan transfer antar rekening yang dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan dan sistem. Tujuan utama dari transaksi ini adalah memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan baik untuk individu maupun bisnis. Peralatan seperti mesin ATM,
terminal edisi, dan kios setor tunai berperan penting dalam memfasilitasi transaksi secara mandiri dan otomatis. Perawatan rutin terhadap peralatan ini, termasuk pemeliharaan perangkat keras dan pembaruan perangkat lunak, adalah kunci untuk memastikan fungsi yang optimal dan keamanan transaksi. Perlengkapan seperti printer struk, kartu ATM, dan perangkat mobil juga merupakan bagian penting dari ekosistem perbankan sederhana. Keamanan data dan perlindungan dari ancaman eksternal seperti pencurian data dan penipuan harus diperhatikan secara serius melalui sistem enskripsi dan perangkat keamanan tambahan. Dengan pemahaman yang baik tentang peralatan, perlengkapan, dan kebutuhan perawatan, bank dapat memastikan bahwa layanan perbankan sederhana berjalan dengan lancar dan aman, meningkatkan pengalaman nasabah dan mendukung fungsi ekonomi yang lebih luas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita lihat satu contoh kasus yang sering terjadi dalam transaksi perbankan. Dengan memahami studi kasus ini, kita bisa belajar bagaimana menghindari kesalahan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi, tolong dipahami dan dijawab ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak tentang transaksi perbankan sederhana, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, tujuannya, peralatan yang digunakan, hingga risiko yang harus kita waspadai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membuat kita lebih bijak dalam melakukan transaksi perbankan. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you guys.